Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, kemarin seorang subscriber meminta saya untuk mereview atau mengupdate informasi tentang Magma Finance, teman-teman. Jadi kita lihat di sini Magma Finance hari ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, naik sebesar 12,27% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 0,111 US dollar, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apa itu Magma Finance, teman-teman? Kita akan lihat fundamentalnya. Jadi Magma Finance ini adalah protokol pertukaran terdesentralisasi dan likuiditas yang dibangun di atas blockchain Sui, teman-teman. Jadi ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi modal melalui market maker yang didukung oleh artificial intelligence, teman-teman. Jadi bisa juga ini kita katakan bahwa ini akan menjadi pesaing keras dari Hyperliquid. Dan juga ada sebuah proyek lain yang bernama Aster, teman-teman. Jadi ini sama dengan Aster, sama dengan Hyperliquid. Jadi ini adalah DEX, teman-teman. Cuma bedanya ini adalah DEX yang dimiliki oleh jaringan dari Sui Network, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah DEX yang dibangun di atas Sui Network. Nah, sekarang kita akan melihat di sini. Jadi tujuan Magma Finance ini dirancang sebagai mesin likuiditas untuk ekosistem Sui. Jadi misi utamanya adalah mengatasi masalah umum yang ada di sistem keuangan terdesentralisasi atau DeFi, yaitu efisiensi modal yang rendah dan likuiditas yang terpecah-pecah, teman-teman. Jadi alih-alih membiarkan modal yang disediakan menganggur, protokol ini akan mengelolanya secara aktif untuk menghasilkan hasil yang lebih tinggi dengan tujuan menciptakan fondasi yang berkelanjutan bagi para trader, penyedia likuiditas, dan peserta tata kelola, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, ini untuk kapitalisasi pasarnya masih kecil sekali, teman-teman, masih 21 juta US dollar. Artinya belum sampai 100 juta US dollar dan belum sampai 1 miliar US dollar. Jadi kalau kita melihat di sini masih ada ruang untuk pertumbuhan yang luar biasa, teman-teman. Jadi volume transaksi dalam 24 jam ini mengalami kenaikan sebesar 32%. Jadi dalam 24 jam terakhir kita lihat di sini terjadi transaksi 3,22 juta US dollar, teman-teman. Kemudian untuk total supply-nya 1 miliar magma dan supply maksimal 1 miliar. Namun supply yang beredar ini baru di angka 190 juta magma coin, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 16 Desember 2025, ini magma ini sempat menembus harga 0,1847 US dollar. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 0,11 berarti sedang diskon 36% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan melihat mengapa harga magma ini mengalami kenaikan pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, kenaikan magma sebesar 8,45% ini terjadi pada saat kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan itu turun 0,19%, teman-teman. Ini menunjukkan adanya permintaan khusus untuk koin ini, kemudian lonjakan volume perdagangan
28,56% dalam 24 jam menjadi 3,18 juta US dollar. Itu mengindikasikan adanya minat beli yang meningkat, teman-teman. Bahkan hari ini kita lihat sudah 32% lonjakan volumenya, dan kenaikan magma bukan lagi 8,45%, tetapi sudah naik 12,54%, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah bahwa pergerakan harga ini tidak hanya mengikuti Bitcoin atau Ethereum, melainkan mencerminkan permintaan spesifik terhadap magma, mungkin karena perkembangan dalam ekosistemnya atau akumulasi yang tidak tercermin dalam berita yang tersedia. Jadi pada intinya bahwa magma ini bergerak sendiri, tidak terpengaruh oleh Bitcoin atau Ethereum, teman-teman. Wah, ini menurut saya berarti banyak trader atau investor yang menganggap fundamental dari magma finance ini kuat, teman-teman. Nah, kemudian kita akan melihat untuk secara tren, teman-teman. Jadi kalau kita melihat secara tren jangka pendek, ini untuk magma finance, ini trennya adalah tren kenaikan, karena kita lihat harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk indikator stokastik juga sudah terjadi golden cross. Jadi garis biru ini memotong garis kuning ke atas, artinya ini adalah tren kenaikan, teman-teman. Nah, kemudian kita akan cek secara technical analysis dari TradingView, teman-teman. Jadi magma finance di MarketGate.io ini mengalami penurunan 4,24%, diperdagangkan di angka 0,11096 US dollar. Kemudian untuk indikator yang masuk dalam kategori moving average, ini untuk magma finance ini menunjukkan sinyal strong buy atau pembelian yang sangat kuat. Sementara untuk osilator ini sinyalnya adalah netral, teman-teman. Namun kalau kita gabungkan osilator, kita gabungkan dengan moving average, hasilnya hari ini sinyalnya adalah sinyal buy atau pembelian untuk magma finance, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini kelihatannya magma finance ini kalau para investor dan trader yakin terhadap masa depan dari magma finance, ini akan menjadi pesaing keras dari hyperliquid dan juga bisa menjadi pesaing keras dari Aster, teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token magma finance? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.